Gerakan yang bersifat efektif itu kalau memang dia berada dalam sebuah pangkuan atau konteks sosial yang sudah sangat kritis. Nah, tinggal kita mengidentifikasi apa yang dimaksud kritis di sini sehingga dia menjadi men-trigger berbagai kegiatan yang mengarah pada demo besar-besaran dan seterusnya. Barang di mana-mana mahal, rakyat sudah tidak lagi bisa membeli kebutuhan pokoknya, kriminalitas meningkat, hukum tidak jalan, perilaku para pejabat negara juga nggak amanah gitu kan. Tidak berubah juga dan seterusnya kayak gitu. Jadi diakumulasi. Tapi yang men-trigger nanti ekonomi. Demokrasi kita sekarang ini sehingga melahirkan yang dalam istilah saya itu wakil rakyat setelah terpilih dia terasing dari warganya, warga terasing dari wakilnya. Demikian juga kepala daerah. Dia terasing dari rakyatnya, rakyat terasing dari dirinya. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang channel Satu Visi Utama. Mahasiswa dari atau yang tergabung di BEM seluruh Indonesia atau BEM-SI beberapa waktu lalu menyampaikan ultimatum kepada pemerintah agar bisa memperbaiki kondisi ekonomi setidak-tidaknya 18 hari ke depan. Nah, apakah 18 hari ke depan ini ada hubungannya dengan kurs ya dolar terhadap rupiah yang juga menembus angka 18.000, kita tidak tahu. Tapi untuk membahas kenapa mahasiswa akhirnya kembali menjadi salah satu kelompok yang muncul dan kritis, kita akan mendiskusikannya seperti biasa dengan narasumber utama kita, Buya Taftah. Buya, mahasiswa lagi-lagi nih. Iya, gimana tuh? Tampil dengan terbaru. Taringnya yang lumayan tajam ya, karena memberikan ultimatum kepada pemerintah. Konteksnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Kita tentu paham ya bahwa kondisi ekonomi kita itu salah satunya juga disebabkan karena konflik ya eksternal ya antara Iran, Amerika, Israel, dan ini punya imbas ke sini lah. Tapi ya kita juga punya masalah sendiri kan, yang itu juga berkontribusi. Nah, ini mungkin yang ingin kita bahas, Bu ya. Mahasiswa kan beberapa waktu lalu kelihatannya tidak cukup terdengar ya. Nah, sekarang begitu rupiah terus tertekan dan perlahan tapi pasti kondisi ekonomi juga mulai terasa dampaknya. Itu mahasiswa kembali dengan sikapnya. Nah, ini Bu ya, bagaimana nih situasi mahasiswa mana yang kemarin tuh? BEM seluruh Indonesia, BEM-SI. Ya, termasuk dalamnya BEM UI gitu ya, dan beberapa BEM yang lain. Buya punya pengamatan soal ini bagaimana? Iya, kalau nggak salah itu isu yang dimunculkan atau alasan yang dimunculkan ekonomi kan. Salah satu indikatornya adalah menurunnya nilai tukar rupiah ya, menguatnya dolar. Dalam tempo yang hampir konsisten tuh waktu hari-hari turunnya itu, ya kan. Nah, orang kan terus kemudian memorinya kembali ke masa lalu ketika terjadi peristiwa 19 Mei ya 98. Karena waktu itu juga yang men-trigger kan ditandai dengan krisis ekonomi yang salah satu wujudnya itu adalah nilai tukar dolar hampir gak bisa dikontrol tuh kenaikannya, ya kan? Hampir 17.000 kan, 16 atau 17.000, tapi kan itu dari angka yang sangat tajam kenaikannya, ya kan? Kalau nggak salah dari 6.000 7.000 ya waktu itu kan. Nah, jadi itu triggernya, tapi sebetulnya mengapa waktu itu terjadi kerusuhan sebutlah kayak gitu ya, sehingga berakhir pada pemakzulan Presiden Soeharto, kan faktornya itu tidak tunggal ekonomi, ya kan. Di balik itu kan ada trust rakyat yang semakin menurun dari waktu ke waktu ya terhadap pemerintah ya. Itu sebabnya tuntutan reformasi itu kasus korupsi, kolusi, nepotisme segala macam kayak gitu kan. Di balik tuntutan gerakan mahasiswa kan ada mindset itu ya.
artinya ada ketidakpercayaan yang cukup meluas di tengah masyarakat terhadap cara kerja pemerintah. Ya. Persis. Itunya akumulasinya itu menemukan momentumnya pada krisis ekonomi yang ditandai dengan dolar menguat dan seterusnya kayak gitu. Tapi kan dampak ekonominya cukup menyeluruh waktu itu. Yeah. Kan? Jadi kalau umpamanya mahasiswa menantang dengan tempo 18 hari agar ekonomi membaik, itu jangan difahami secara teknis saja gitu kan. Karena ekonomi trust kan butuh waktu dan terkait dengan banyak sekali faktor ya yang membuat masyarakat kehilangan trust itu. Kayak gitu. Nah, harus kita katakan bahwa trust itu ya sekarang juga terjadi penurunannya, walaupun dalam survei disebut 77% apa segala macam kayak gitu. Trennya turun lah. Trennya turun itu pertama, yang kedua juga kita harus sedikit kreatif untuk membaca hasil survei itu, karena survei itu kan representasi dari semua segmen warga ya kan. Segmen warga di kelas terbawah segala macam kayak gitu, mereka kan tidak engage terhadap isu-isu yang sifatnya strategis ya. Seperti disadari secara kritis oleh kaum terdidik, jumlah mereka emang sedikit gitu kan, tetapi kan mereka mengerti soal gitu kan. Nah, warga hari-hari itu kan warga miskin di pedesaan, petani, nelayan, buruh kasar segala macam ya kan, ukuran dia ekonomi itu apa yang dia dapat sehari-hari lah, hari-hari kayak gitu kan. Kalau dirasa karena itu isu-isu yang lain yang sifatnya struktural, terlalu strategis dan sebagainya, mereka kan tidak cukup mengerti, ya kan. Nah, itu sebabnya kalau umpamanya kita tanya tingkat kepuasan warga, tentu saja representasi dari kelompok itu jauh lebih besar dilihat dari segi segmennya. Nah, karena itu jangan terlalu harfiah memahami hasil survei tentang tingkat kepuasan publik itu gitu kan. Itu artinya sebenarnya Indonesia itu dari dulu kelompok masyarakat terbesarnya ya masyarakat kecil ya. Iya, masyarakat kecil, itu sebabnya nggak bisa besar-besar Bu ya. Dan itu mudah sekali cara mereka membuat puas, karena mereka bukan berarti bodoh, mereka tidak cukup waktu untuk memikirkan hal-hal yang terlalu strategis, ya kan. Itu porsinya kaum terdidik lah, kaum intelektual, aktivis, apa kayak gitu. Hari-hari mereka itu kan sibuk dengan mencari nafkah, ya kan. Nah, karena itu kalau umpamanya anaknya dikasih makan gizi gratis, kalau kita tanya mereka pasti setuju. Karena nggak bayar, gitu kan. Karena mereka bayar. Nah, itu sebabnya ada banyak orang mengaitkan bahwa kebijakan yang sifatnya strategis yang ditempuh Pak Prabowo sekarang ini ya, yang sifatnya populis tadi itu orang mengaitkannya pada pertimbangan elektoral politik untuk 2029 gitu kan. Seperti itu orang membacanya, dan itu sah. Dan diposisikan tidak berbeda dengan program bansos sebenarnya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya kan. Dan ini kan pola umum yang dilakukan oleh banyak pemimpin-pemimpin ya yang bersifat otoriter. Mereka tempuh melalui kebijakan yang bersifat populis, karena nanti mereka akan mendapatkan dukungan itu melalui proses politik yang akan diklaim sebagai demokratis kayak gitu-gitu. Returnnya itu adalah sikap pemilih yang akan memberikan suara kepada yang menyediakan program kayak gitu-gitu ya. Jadi menurut saya ya, tuntutan mahasiswa yang semata-mata kelihatan terkesan teknis ekonomi itu, di balik itu sebetulnya ada mindset ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Jadi ini sebetulnya sebuah kritik ya terbuka kepada pemerintah, dan kritik seperti itu ya jangan dianggap remeh ya kan. Nggak bisa dijawab dengan cara diplomatis bahwa pemerintah akan memperhatikan kritik-kritik itu ya kan. Pemerintah akan mengapresiasi bahwa itu adalah mencintai negeri ini bla bla bla, tapi itu hanya penjelasan yang sifatnya retorik, diplomatis ya kan, di depan media, tapi tidak punya efek terhadap perbaikan kinerja kayak gitu. Bu ya, yang menarik, kampus itu kan sudah cukup
lama mengalami domestifikasi lah ya Ya. oleh penguasa. Tidak banyak kampus yang sebenarnya bersuara kritis sekarang kepada pemerintah. Ya, yang lebih banyak itu yang bersuara positif lah tonnya. Mungkin kita bisa hitung dengan jari kampus-kampus mana yang masih punya sikap Ya. berjarak, Ya. berbeda dengan suara pemerintah. Gitu. Ya. Kita juga bisa tahu dosen-dosennya lebih cenderung untuk tiarap daripada bersuara gitu ya. Katakanlah kritik-kritik soal program-program populis pemerintah, Koperasi Merah Putih, MBG itu kan kalau kita coba searching di sosial media, ya kita bisa tahu lah yang bersuara pasti ini lagi gitu ya. Gak ada yang kelompok baru yang sebenarnya mungkin mereka juga ngelihat ada masalah serius tapi nggak berani bersuara. Nah, dengan pengkondisian semacam itu mungkin harapannya mahasiswa juga akan diam gitu. Tapi hari ini kita melihat tidak, karena kemudian ada suara lagi dari mahasiswa yang diwakili oleh BEM SI yang justru bahkan suaranya sangat keras memberi ultimatum kepada pemerintah. Iya. Ini apakah mencerminkan bahwa sebenarnya dunia akademik, mahasiswa, kampus itu bagaimanapun tidak akan bisa Anda kontrol sepenuhnya. Karena selalu ada proses di mana mereka itu ya berpikir untuk hal yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri sebagai mahasiswa. Iya, kampus itu kan institusi lembaga ya, apalagi perguruan tinggi negeri ya kan. Itu kan di bawah kekuasaan Kementerian Pendidikan kayak gitu. Jadi ada hubungannya yang sifatnya struktural di situ ya kan. Karena itu kalau kita bicara kampus itu adalah bukan kampus sebagai institusi, tapi kampus sebagai subkultur, ya kan. Nah, domestifikasi itu dilakukan secara struktural dan kultural sekaligus, gitu kan. Efeknya di situ, gitu kan. Nah, yang nggak bisa dilembagakan atau yang nggak bisa dikontrol secara struktural maupun kultural dalam perspektif penguasa itu adalah mahasiswa, karena mereka tidak terikat secara resmi dengan struktural ya. Struktural gitu kan, mereka bayar gitu kan. Lalu mereka juga bukan bagian dari birokrasi. Bukan bagian dari birokrat, mereka belum establish ya. Kalau dosen kan emang udah bekerja sebagai dosen, dapat gaji di situ kayak gitu. Karena itu sikap mereka yang cenderung sebutlah diam atau bahkan permisif gitu kan, itu ada alasannya gitu, ada alasan. Atau melakukan riset yang tujuannya kesimpulannya mendukung program pemerintah. Bisa saja kayak gitu kan. Institusi, jangankan institusi perguruan tinggi apalagi itu negeri, ormas saja kan didomestifikasi dengan cara tertentu. Jadi penguasa yang punya selera kekuasaan tertentu, sebutlah ingin otoriter, dia nggak pernah mati akal itu menjinakkan semua kelompok-kelompok strategis itu ya, agar tidak bisa berkata-kata gitu kan, melalui tambang, melalui macam-macam gitu kan. Dulu kan pada masanya zaman Gus Dur pemimpin NU, dia menjadi kelompok civil society yang selalu dipertimbangkan reaksinya kan. Betul. Oleh penguasa saat itu, karena Gus Dur nggak bisa dikendalikan dengan cara-cara yang itu. Dan waktu muktamar NU kan dilakukan penjagalan itu ya, bagaimana Gus Dur tidak terpilih. Saya ikut waktu itu dalam muktamar itu ya kan? Oke. Iya. Sebagai ada operasi lah sebagai ya. observer, ada operasi cukup sistematis untuk agar Gus Dur tidak terpilih gitu. Karena apa? Betapa ditakutinya Gus Dur. Iya, artinya dia menjadi gangguan yang cukup serius untuk sebuah sistem kekuasaan yang sedang dijalankan kayak gitu kan. Nah sekarang kan senyap, kan? Sekarang nggak ada. NU dia. Iya. Muhammadiyah juga dia. Ya mungkin juga kayak gitu. Sedang punya program dengan pemerintah lewat kementerian-kementerian ya. Iya, betul. Di mana posisinya Muhammadiyah di situ juga diperhitungkan kan? Iya, jadi sekarang ini Mas Adnan, saya melihat semua kekuatan politik ya, baik di dalam struktur kekuasaan negara maupun di luar ya, itu yang
dalam bahasa Anda domestifikasi tadi itu, ya kan? Misalnya perluasan fungsi militer, ya kan? Dulu ada istilah dua fungsi, ya kan? Di zaman reformasi, dua fungsi ABRI. Di zaman reformasi kan salah satu tuntutannya kembali ke barak, artinya menjadi monofungsi. Di zaman Prabowo ini bukan lagi dua fungsi tapi multifungsi. Iya. Ya kan? Bertanah, Rupa-rupa pekerjaan sipil dilakukan. Koperasi Merah Putih, terlibat di program MBG. Nah, dan presiden punya kuasa untuk itu kan, gitu. Bahkan program strategis yang kayak MBG yang menyedot dana begitu besar 335 T, ya kan, itu kan keputusannya cukup melalui presiden, tidak melalui proses dukungan politik di DPR kayak gitu-gitu. DPR-nya juga sepertinya yes man aja kan? Iya, kan dari awal sudah kita tahu konsep koalisi merah putih ya, yang tidak kan cuma PDIP itu pun tidak banyak melakukan apa-apa kan. Sulit juga bergerak ya. Jadi semua lini yang bisa mengarah pada sebutlah dalam tanda petik gangguan kekuasaan atau penguasa merasa terganggu, merasa dikritik, itu dijinakkan semua gitu loh, dijinakkan semua. Sehingga dalam bahasa saya ini mengarah pada semuanya serba terpimpin gitu kan. Kan di zaman Soekarno melahirkan demokrasi terpimpin, ya kan? Demokrasi terpimpin itu beda nomenklatur aja, beda istilah aja. Menjadi demokrasi Pancasila tapi kan tetap terpimpin substansinya. Nah sekarang reformasi terpimpin. Atau sekarang mungkin demokrasi merah putih mungkin. Gimana gitu? Iya benar ya kan. Kita beri istilah aja demokrasi merah putih. Demokrasi terpimpin lagi. Reformasi terpimpin lah kan, zamannya reformasi. Iya Bu ya. Iya kan. Jadi reformasi itu ya ini juga kita harus evaluasi ya ke depan. Jadi segala tuntutan reformasi itu kan diakomodasi dalam bentuk amandemen konstitusi ya, termasuk membatasi presiden 2 periode, ya kan. Lalu macam-macam lah banyak di situ kan, ada Mahkamah Konstitusi segala macam. Ya termasuk tadi peran militer yang difokuskan ke pertahanan ya. Pertahanan. Dan berkat reformasi itulah lahir partai-partai seperti sekarang. Jadi mereka partai-partai kecuali Golkar ya kan, dan PDI lah. Dan PDIP ya. Selebihnya itu kan anak kandung reformasi karena lahir setelah ada amandemen. Iya, tapi kebanyakan bapaknya itu. Nah, mereka jadi maling. Bapak Orde Baru. Mereka jadi maling kundang semua terhadap ibu yang melahirkan mereka yang namanya reformasi, gitu kan. Jadi maling kundang semua. Jadi mereka dompleng pada prosedur yang ada, tapi untuk tujuan yang sama sekali tidak terpaut dengan impian kita tentang demokrasi yang sehat. Bu ya, ada satu hal yang menarik. Kembali ke soal ultimatum mahasiswa tadi, yang menarik, respon istana itu santun. Ya, sesuatu yang jarang kita dengar. Saat misalnya Dino Patijalal mengkritik hilir mudiknya Prabowo dari satu negara ke negara lain gitu ya, itu kan kritikannya kasar ya, responnya ya. Misalnya dengan mengatakan lah Dino kan jadi menteri juga cuma 3 bulan gitu. Tapi dalam kasus ini pemerintah itu santun. Kami memahami, mulai seknek gitu ya. Kami mengerti, tapi tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam waktu cepat karena ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, macam-macam seperti itu. Apakah memang karena pada titik tertentu pemerintah khawatir juga nih, kalau misalnya suara ini menggelinding, membesar dan menjadi gerakan yang juga meluas, ini juga bisa merepotkan pemerintah? Iya betul. Jadi kan dari situ kelihatan cara menjawabnya kan kalkulasinya politik. Kalau Dino Patijalal kan hanya seorang individu mantan Menlu kan, yang dia sebut cuma 3 bulan itu kan, dengan nada yang agak sinikal itu kan, gitu. Tapi kalau mahasiswa kan bukan individu, iya kan?
Mahasiswa itu adalah representasi dari civil society yang bisa mewakili banyak mahasiswa yang lain. Dan ini ancaman tentu saja Iya. kalau tidak direspon secara tepat. Iya, itu dia yang saya bilang kalkulasinya menjadi politik. Kalau kalkulasinya bukan politik kan, lepas dia datang dari mana, kalau substansinya dapat dia harus punya efek terhadap perbaikan kinerja. Betul. Gitu dah. Iya kan? Nah, ya seperti itu kalkulasinya. Sebab mahasiswa kan ada di mana-mana, gitu kan. Kalau Jalal kan cuma ada di situ. Ada di situ. Meskipun dia backgroundnya kuat. Iya, kayak gitu-gitu. Yang dia lupa adalah bahwa pikiran yang benar ya, dia punya kakinya sendiri untuk menjalar, gitu kan. Jadi walaupun dia muncul dari pikiran seorang individu ya, tetapi kalau itu punya anasir kebenaran yang cukup mendesak untuk diterima, ya kan, dia kan menjadi milik bersama. Segera resonansinya Menyebar. Kemana-mana, menyebar. menguat ya. Iya, kalau Dan kita itu lihat netizen itu kan efeknya kayak gitu. semua pro Dino Patijalal lah ya. Semua pro Dino Patijalal dan Ya, downgrade. karena pemerintah juga gagal menjelaskan substansinya. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kan tidak seorang pun menginginkan kita mengalami kasus serupa dengan 98 ya kan, karena kan resikonya sulit dikontrol ya kan. Tetapi juga pemerintah harus tahu dong gitu kan. Mulai dong cukup akomodatif terhadap kritik-kritik yang sifatnya konstruktif gitu kan. Setidaknya Bu ya, kalau merujuk kepada analisanya Kang Yanuar Rizky lah. Kan masalah kita hari ini itu memang kontribusi dari faktor luar, tapi juga ada dari dalam. Iya. Yang dari dalam itulah yang diselesaikan gitu. Iya. Yang itu Jangan kasat mata gitu. Iya, lalu jangan buang badan bahwa problem kita ini sangat kompleks dari dalam maupun dari luar segala macam. Oke, kalau luar nggak bisa kontrol kan dalam bisa kita kontrol. Betul. Setidaknya menaikkan kualitas dan status gitu ya. Dan itu gunanya kekuasaan kan, gitu untuk bisa melakukan kontrol agar kinerja kabinet yang ada ini efektif, kayak gitu. Betul. Kan mestinya kayak gitu. Jangan buang badan gitu loh, terus kemudian kayak cumi-cumi kalau dikejar itu nyemprotin tinta hitam sehingga nggak bisa dilacak, nggak bisa kayak gitu kan. Ini menarik nih analoginya cumi-cumi. Iya, dengan logika yang kelihatannya mempersuasif kayak gitu kan, akomodatif apa segala, tapi pada yang sama itu cuma omong-omong gitu kan. Buya, terakhir, kalau situasinya memburuk, meskipun kita nggak berharap ya, tapi kan bagaimanapun kalau pemerintah juga nggak mengambil sikap jelas dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang sebagian diciptakan oleh mereka sendiri, ya kan? Ya MBG, Koperasi Merah Putih, macam-macam itu yang dananya sangat besar-besar. Itu kan masalah yang mereka create sendiri. Apa yang akan dilakukan mahasiswa? Jadi gerakan yang bersifat efektif itu kalau memang dia berada dalam sebuah pangkuan atau konteks sosial yang sudah sangat kritis. Nah, tinggal kita mengidentifikasi apa yang dimaksud kritis di sini sehingga dia menjadi men-trigger berbagai kegiatan yang mengarah pada tadi itu, ya, demo besar-besaran dan seterusnya. Ya, nanti penjelasannya ekonomi gitu. Balik lagi ke yang material tadi. Material tadi itu. Barang di mana-mana mahal gitu kan. Rakyat sudah tidak lagi bisa membeli kebutuhan pokoknya kayak gitu. Kriminalitas meningkat, hukum tidak jalan, ya. Perilaku para pejabat negara juga nggak amanah gitu kan. Tidak berubah juga dan seterusnya kayak gitu. Jadi diakumulasi. Tapi yang men-trigger nanti ekonomi. Karena jadi ini semacam hukum sosial biasa, hukum besi sosial, ya. Jadi tidak ada satupun warga yang menghendaki kerusuhan. Itu poin pertama, karena semua orang ingin hidup nyaman, hidup normal lah, kalaupun tidak nyaman, ya kan. Ada kepastian, layaknya hidup di sebuah negara yang beradab kayak gitu kan. Tetapi kalau elemen-elemen itu dari waktu ke waktu turun dan sebagainya, efeknya kan langsung pada kehidupan sehari-hari,
gitu kan. Pedagang kaki lima dipalakin gitu kan. Terus macam-macam. Pajak dinaikin. Pajak dinaikin, polisi gampang nilang gitu kan, walaupun itu nggak resmi, macam-macam meruyak kemana-mana kayak gitu. Dan itu kan mengendap dalam kesadaran kritis warga, baik dia orang miskin maupun orang terdidik maupun tidak terdidik, gitu kan. Untuk soal-soal sederhana kan baik dan buruk gampang dibedakan, gitu kan. Kecuali soal-soal yang kompleks strategis tadi itu. Tapi kalau soal hari-hari, baik dan buruk itu kan mudah dan mereka merasakannya langsung sebagai korban, gitu kan. Nah, akumulasi seperti ini nggak bisa dikontrol dan bisa meledak sewaktu-waktu. Iya. Sebagai amuk ya keadaan kan. Di banyak negara otoriter, terutama di negara-negara yang fasistis kayak gitu kan. Diberikan reaksi langsung dengan menerjunkan aparat keamanan, ya kan? Represif kayak gitu. Dan itu malah men-trigger kembali kayak gitu. Jadi riwayat jatuh bangun negara itu kan karena selalu bermula dari soal-soal seperti ini. Jadi itu pentingnya kita, ya bukan hanya belajar dari sejarah yang kita alami sendiri, tapi juga banyak sejarah di negara-negara yang lain yang mengalami apa yang disebut dengan failed state tadi, itu negara gagal. Dan celakanya ketika pemerintah merotasi pejabat yang kemudian dipilih juga sepertinya ya nggak sesuai dengan ekspektasi. Iya. Nah, bukan kesalahan. Kalau kita mau melakukan refleksi sedikit tentang reformasi ke belakang yang dulu itu ya, itu kan produk yang bersifat monumental sehingga menjadi dokumen konstitusi ya, amandemen segala macam. Tetapi bagaimana mempraktekkan ya amanat konstitusi itu kan nggak ada yang kontrol, nggak ada yang kontrol. Pada setiap kali pemilu ya, entah itu nasional maupun tidak nasional di daerah, kan praktek uang udah menjadi modus di mana-mana. Siapa yang bisa melakukan kontrol bahwa orang yang terpilih itu sebetulnya orang yang tidak baik, tapi dia punya uang, gitu kan? Iya benar. Nggak ada yang bisa kontrol. KPU nggak kontrol, Bawaslu nggak kontrol, macam-macam. Ada pembiaran di situ, gitulah. Ya. Maka inilah potret demokrasi kita sekarang ini, sehingga melahirkan yang dalam istilah saya itu wakil rakyat setelah terpilih dia terasing dari warganya, warga terasing dari wakilnya. Demikian juga kepala daerah, dia terasing dari rakyatnya, rakyat terasing dari dirinya. Karena komunikasi mereka dibangun atas dasar transaksi, gitu kan. Nah, menurut saya ini soal serius ya, karena hari-hari ke depan kita akan sangat tergantung pada pola relasi antara pemimpin dengan rakyatnya ini, gitu kan. Kalau kita mendapatkan pemimpin dari produk seperti ini, ya kan, apa yang bisa kita harapkan? Lalu dia bisa mengklaim bahwa ini produk demokrasi. Saya dipilih oleh 58%, saya dipilih oleh 57%. Klaim-klaim demokrasi kayak gitu kan, gitu loh. Dan akan lebih mudah itu diklaim karena ada angkanya. Ada angkanya, gitu. Jadi masyarakat sikap itu ya disederhanakan sebagai angka. Dulu awal-awal reformasi, ketika untuk pertama kalinya kita melakukan pemilihan umum yang bersifat bebas, waktu itu kan ada banyak funding kan, memberikan support ya terhadap sejumlah aktivis untuk melakukan apa yang disebut dengan political education, memberikan pendidikan kepada warga untuk menggunakan hak individualnya dalam menentukan pilihan. Karena itu untuk pertama kalinya, ya kan, voter education bahkan. Gitu kan, pendidikan buat para voters. Nah setelah itu kan nggak pernah ada lagi, gitu kan. Ya Buya, ya begitulah ya. Tidak berharap situasi memburuk, tapi bagaimanapun mahasiswa adalah kelompok yang akan selalu muncul ya ketika negara harus dikoreksi ya. Dan ultimatum BMSI kemarin sebenarnya bagian dari satu sikap kelompok mahasiswa untuk melakukan koreksi terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap menyimpang. Jadi dalam istilah saya, apa yang mereka serukan itu mereka seperti muazin, ya kan? Jadi mengumandangkan sebuah azan dengan suara loud gitu kan,
dengan suara yang keras ya, agar didengar oleh orang-orang lain ya, bahwa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, gitu kan? Ya. Nah, substansi itu yang harus dimengerti oleh pemerintah, bukan dengan jawaban basa-basi. Betul Buya. Buya, sekali lagi terima kasih untuk insight-nya dan selalu bernas.